Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih dalam nama Yesus, saya rasa semuanya kita sudah tahu mana yang paling penting, maksudnya mana yang lebih penting di antara yang penting, bahwa antara berbuat benar atau berbuat baik. Kita sudah belajar bahwa penting sekali bagi gereja untuk berbuat baik. Amin. Gereja harus berbuat benar, tetapi dalam berbuat benar kita tidak diizinkan untuk berbuat sesuka hati. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, ada orang-orang yang merasa dogmanya benar, dirinya benar, dan kemudian memaksakan kebenaran itu kepada orang lain. Saudara, kalaulah Tuhan kita berbuat demikian, maka tidak ada seorang pun di antara kita yang diselamatkan. Yang setuju katakan amin. Justru karena kita benar, maka kita diminta Tuhan untuk membawa kebenaran itu kepada orang lain. Mungkin agak sulit untuk mencernanya, tetapi biarlah saya bawa sedikit lebih mudah. Justru karena engkau pintar, engkau tidak berhak untuk memarahi orang bodoh. Tetapi karena engkau pintar, maka Tuhan memberikan tugas untuk mengajari orang bodoh dengan kesabaran. Justru karena engkau di atas, bukan berarti engkau menginjak-injak kepala orang yang di bawahmu. Tetapi karena kita ada di atas, maka saudara, kita itu mempunyai satu kewajiban untuk mengangkat orang lain ke atas bersama dengan kita. Maka hal yang sama terjadi apabila kita merasa atau kita tahu betul bahwa kita ada di dalam kebenaran. Bukan berarti kita bisa mengejek, memaksakan, menginjak-injak atau menghakimi orang lain. Tetapi justru kita itu harus bersabar dan membawakan terang kebenaran firman kepada setiap orang. Mungkin, bukan mungkin, pasti ada orang yang tidak mengerti. Pasti ada orang yang bingung. Saudara, memang ada orang yang lambat belajar. Seperti saya katakan, kebenaran itu tidak perlu dibela. Haleluya. Dia akan muncul dengan sendirinya. Dan ketika kita benar, kita tidak perlu berkata-kata tentang orang lain. Yang mengerti katakan amin. Yang mau saya katakan kepada saudara ialah bagaimana kita sebagai gereja harus bersikap. Memang tidak mudah, tetapi inilah panggilan bagi Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Berbuat benar adalah sangat penting, tetapi karena kebenaran itu mempunyai standar yang berbeda-beda bagi setiap orang. Mohon maaf, kita di sini saudara, kalau kita ribut makan, itu sangat memalukan orang tua kita. Siap-siaplah berhadapan dengan para ibu. Anak-anaknya yang istilah orang Karo namanya kulcipen, gitu ya, makan begitu, itu sama sekali tidak ada sopan santunnya. Terbalik kepada orang Jepang, kalau saudara makan dengan sangat pelan, itu artinya kau tidak suka dan memaksakan diri memakan makanannya yang gak enak itu. Tapi kalau saudara makan dengan ribut, wah mereka bangga. Jadi standar mana yang dipakai? Semua itu datang daripada pengertian akan kebenaran. Dan dari pengertian akan kebenaran itu datang dogma. Dan dogma itu membawa kepada satu kebiasaan yang menjadi adat istiadat di satu tempat atau di satu gereja. Jadi kita tidak bisa bawakan yang benar itu orang Karo, yang benar itu orang Batak, yang benar itu orang Indonesia. Saudara, kita harus menggali kebenaran firman. Firman ini begitu luas, semua berkata luas. Dan karena dia luas, engkau bisa berkarya, bergerak di dalamnya. Itu sebabnya Paulus berkata di dalam dia kita bergerak. Di dalam firman kita bergerak. Sering sekali yang membuat pergerakan kita itu semakin kecil ialah dogma kita. Dogma GKII. Yang membuat batasan-batasan seolah-olah itu dosa, padahal sebenarnya itu masih dalam wilayah kasih karunia. Yang mengerti katakan haleluya. Jadi yang dulu itu salah, mau saya terangkan beberapa hal lagi supaya saudara mengerti. Haleluya. Haleluya.
engkau mempunyai satu motor, dan motor itu adalah Astuti Astrea 73 buatan Honda tahun 1973, dan engkau memeliharanya luar biasa, bagus. Dan sampai hari ini Astutimu masih bisa hidup, bukan hanya hidup, masih bisa dibawa jalan, masih bisa dibawa saudara beserta dengan istri keliling-keliling kota Medan. Bagus, tidak ada masalah, enggak mogok, enggak ada yang salah di situ. Tetapi sayang, dia tidak bisa berlari dengan tuntutan seperti hari ini. Yang mengerti katakan amin. Oke, 40 km per jam dia masih bisa ladeni. Oke, 60 km per jam mungkin dia masih sanggup walaupun dia sudah terbatu-batu. Yang mengerti katakan amin. Dan lebih daripada 60 km per jam, saya percaya engkau pun tidak berani lagi, karena engkau gak yakin remnya akan berfungsi, keseimbangannya masih baik, atau juga shock breakernya masih mampu. Engkau pun tidak menyarankan pada dirimu untuk memacu lebih hebat lagi, sekedar untuk membuktikan masih bisa dipakai. Yang setuju dan yang mengerti katakan amin. Maka tidak ada salahnya kalau di garasimu ada satu Honda lagi, mungkin PCX, mungkin NMAX dari Yamaha, yang mana bodinya bagus, keren, haleluya. Atau minimum saudara Scoopy lah, atau apalagi merek-merek bebek yang baru sekarang, di mana itu masih bisa saudara yakin betul ketika engkau hidupkan mesinnya, dia akan bawa engkau bisa bahkan sampai ke Brastagi. Yang mengerti katakan amin. Pak Pendeta, saya punya Astuti juga bisa membawa saya sampai Brastagi. Betul, tapi siap-siaplah untuk mogok beberapa kali. Astuti saya Pak masih bisa sampai ke Prapat Pak. Betul, tapi kalau kau berangkat jam 6 pagi, siap-siaplah sampainya jam 6 pagi besok hari. Yang mengerti katakan haleluya. Gereja ini butuh kecepatan. Itu sebabnya kita harus tukar dari Astuti kepada NMAX. Firman Tuhan berkata Roma 3 ayat 10, seperti ada yang tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Nabi Yesaya berkata, kami sekalian seperti seorang najis. Jadi sayang, dengarkan, betul kata Daud, kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, tidak ada kita yang bisa mengaku orang kudus. Haleluya. Kita harus kerjakan kasih karunia itu. Kita tidak berdiri atas kebenaran kita. Semuanya di sini katakan kita semua seperti seorang najis dan segala kesalahan kita seperti kain kotor. Jelas sekali saudara bahwa perbuatan benar itu sulit untuk dapat diukur. Tetapi perbuatan baik akan mengena sampai kedalaman hati. Perbuatan baik tidak mengenal agama. Perbuatan baik tidak mengenal batas-batas. Semua kita dipanggil untuk berbuat baik. Saudara dipanggil untuk berbuat baik, saya dipanggil untuk berbuat baik, Anda dipanggil untuk berbuat baik, semua kita dipanggil untuk berbuat baik. Boleh lebih semangat lagi kepada Tuhan, haleluya. Nah Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perbuatan baik kita mengundang sorga. Semua berkata mengundang sorga. Tapi kemudian saudara, ada satu yang paling jelas di Alkitab, dalam Kisah 10 ayat 2 sampai 4. Seorang yang bernama Cornelius yang dianggap oleh Petrus tidak layak. Dianggap oleh Petrus seorang penjajah. Dia adalah kepala pasukan Italia. Italia itu adalah Romawi. Dan dia adalah musuh daripada bangsa Yahudi. Tetapi dikatakan saudara di situ saudara, dia selalu berdoa dan memberikan sedekah. Sedekah yang dikatakan dalam Perjanjian baru ini berbeda artinya dengan sedekah yang dikatakan dalam perjanjian lama. Karena dalam Yesaya 64 ayat 6 dikatakan juga saudara, demikianlah kami sekalian seperti orang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kesalehan itu diambil dari kata aslinya. Dalam bahasa Inggris dikatakan itu righteousness. Righteousness berarti kebenaran. Demikianlah kami sebagai seorang najis dan segala kebenaran kami seperti kain kotor. Kebenaran ini dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, diambil dari kata sedekah.
Dan tidak heran sampai hari ini ada agama yang mengandalkan sedekah. Karena bahasa Ibrani dekat dengan bahasa dia. Yang mengerti katakan amin. Tapi saudara harus tahu bahwa kita sekarang hidup di perjanjian baru. Di mana semua tuntutan hukum Taurat termasuk sedekah ini sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus di kayu salib di Golgota. Ayo dong, yang mengerti katakan haleluya. Jadi sedekah yang ada dalam Yesaya 64 ayat 6 ini, sedekah yang dalam perjanjian lama ini berarti kebenaran, seperti bahasa Inggrisnya memang righteousness, keadilan, kekayaan moral. Artinya kau membanggakan tentang keluargamu, kayanya moral. Keluarga kami begini, gak seperti keluargamu. Sayang, itu kekayaan moral dan itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Yang mengerti katakan haleluya. Dan juga di situ juga berarti perbuatan benar. Berbeda. Sedekah yang dimaksudkan dalam kisah 10 ini diambil dari bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, yaitu elemosune. Elemosune artinya belas kasihan yang dinyatakan dalam perbuatan nyata bagi yang membutuhkannya. Atau elemosune juga berarti perbuatan baik atau perbuatan bajik, kebajikan yang dilakukan secara konkret. Jadi beda dia. Yang mengerti katakan haleluya. Sedekah berbicara dalam perjanjian lama adalah kebenaranmu. Karena apa? Karena memang belum ada yang bisa membenarkan engkau. Maka perbuatan benarmu itulah yang dipertimbangkan. Itulah yang diperdebatkan oleh Ayub dan 3 orang sahabatnya itu. Sedekah, perbuatan benar. Yang mengerti katakan amin. Dan saudara lihat, sorga tidak bergeming sedikit pun. Sorga gak peduli. 32 pasal kalau saya tidak salah, Ayub berkata, sedekahku ya Tuhan, perbuatanku apa salahku? Aku berbuat semuanya. Nah, sorga tidak mempunyai jawaban sampai akhirnya Tuhan dengan belas kasihannya, elemosune, Tuhan yang bersedekah kepada Ayub. Yang mengerti katakan amin. Tuhan yang memberi kepada dia yang membutuhkan. Ayub membutuhkan Tuhan. Dan dia belum sadar juga kalau semua perbuatannya itu tidak bisa menggerakkan Tuhan. Satu-satunya yang bisa menggerakkan Tuhan hanyalah keputusan hati Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Kadangkala saudara, benar yang dikatakan Yeremia dalam buku Ratapan, lebih baik seorang berdiam diri mungkin ada harapan. Sibuk kali kita membenarkan diri kita, 32 tahun kita di kolam Bethesda. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Maka jadilah satu gereja hari ini, ingat baik-baik, kita memang harus berbuat benar. Tidak ada yang bisa membenarkan perbuatan salah kita. Yang setuju katakan amin. Tetapi kita harus berbuat baik amang. Harus berbuat baik inam. Yang setuju katakan haleluya. Dan hasilnya luar biasa. Nomor 1 hasilnya ialah apa? Bahwa ada lawatan sorgawi. Dikatakan saudara dalam satu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, tampak jelas. Jadi bukan satu ilusi, bukan satu keinginan, bukan satu orang yang pengen lalu kemudian membayang-bayangkan, bukan. Tampak jelas kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius, ada lawatan sorgawi bagi orang baik. Yang setuju katakan haleluya. Dan kehendak Tuhan bagi kita adalah berbuat baik. Efesus 2 ayat 10. Haleluya. Karena itu, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk jadi pendeta. Jadi saya ulangi, gak apa-apa kalau anakmu gak jadi pendeta asal dia melakukan pekerjaan yang baik. Mama ini semua harus jadi pendeta. Enggak
semua harus jadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan pada bidangnya. Nah saudara, dikatakan kita harus melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi kalaupun engkau jadi seorang profesional, jadilah profesional yang baik. Nomor 1, tahu kehendak Allah. Nomor 2 apa? Nomor 2 ialah untuk memberkati sekeliling kita. Itulah cuma semua yang diinginkan Tuhan dari hambanya. Mulai daripada Abraham, terus Nuh, terus semua tahu kehendak Tuhan dan menjadi berkat bagi sekeliling. Tahu kehendak Tuhan dan menjadi berkat bagi sekeliling. Nah sekarang, kalau kita berkata kita berbuat baik, tentunya semua orang yang berbuat baik dia mengklaim dia tahu kehendak Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tetapi nyatanya dalam perbuatannya dia, apakah dia menjadi berkat bagi sekelilingnya atau tidak? Jadi sekali lagi, 2 hal yang dituntut Tuhan dari hamba Tuhan. Inilah dia menjadi kita punya tolak ukur. Pertama, tahu kehendak Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan harus tahu kehendak Tuhan. Pemimpin sektor, pemimpin kelompok sel harus tahu kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan bagi GKII belum tentu sama dengan gereja lain. Saya tidak katakan pengajaran saya yang benar, pengajaran hamba Tuhan yang hebat itu salah, bukan. Tetapi peruntukannya itu beda bagi masing-masing gereja. Kalau gereja itu adalah kaki, maka dia akan berkata kepadamu, hentak-hentakkan kakimu di tanah, kuat buat supaya kuat suaranya. Sedangkan gereja kita adalah tangan, lalu kau mulai menghentak-hentakkan tanganmu ke tanah, sakit tanganmu itu baby. Yang ngerti katakan amin. Lalu kau teriak-teriak pada gembalamu, kenapa sakit tanganku pak? Saya katakan, kau apai? Ku hentak-hentakkan ke tanah. Loh kok bisa? Saya gak pernah ngajari begitu, saya cuma ngajari tepuk tangan. Iya pak, saya dengar daripada gereja lain. Salahkah dia? Tidak, tapi gereja itu kaki. Maaf, kalau saudara mau lebih mengerti lagi, kalau ada gereja hidung, kan kita semua tubuh Kristus, amin. Haleluya. Dan ada gereja mata. Maaf, hidung ini dicolok dulu baru bersih. Lalu kau dengarlah pendetanya, dia mau membersihkan gerejanya, dia berkhotbah, colok hidungmu, sedangkan gerejamu adalah mata. Maka kau colok matamu, bahaya sekali. Yang ngerti katakan amin. Maka dengan berdarah-darah kau datang pada pendetamu dan bertanya, kenapa jadi berdarah begini bapak? Ya kita mau bertanya, kenapa rupanya begitu ibu? Ku colok mataku. Loh kok bisa dicolok? Iya, pendeta itu bilang dicolok. Iyalah sayang, pendeta itu gerejanya hidung, dicolok dulu baru bersih. Yang mengerti katakan haleluya. Sekarang GKII punya maksud dan tujuan Tuhan. Dan Tuhan berkata, sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dan kita melakukan perbuatan baik di sini, amin. Sudah jelas gereja kita menginjil dengan kuasa. Maka dalam, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan ini. Dalam menginjil dengan kuasa ini, kau harus sertai dengan perbuatan baik. Perbuatan baikmu itu adalah daya tarik. Mukjizat itu adalah peneguhan. Ayo kalau mau tepuk tangan sama-sama. Bukan terbalik, bukan mukjizat itu jadi daya tarik. Apa itu perbuatan baik? Semua berkata, apa itu perbuatan baik? Nomor 1, apa itu perbuatan baik? Segala sesuatu yang kamu kehendaki, Matius 7 ayat 12, supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saya ulangi sekali lagi. Engkau mau menjadi pelaku firman? Yang mau menjadi pelaku firman lebih kuat lagi, amin. Begini melakukannya. Apa yang kau kehendaki orang perbuat padamu, perbuat itu pada mereka dulu. Habis perkara. Engkau mau dihargai, hargai mereka dulu. Engkau mau ditolong, tolong mereka dulu. Tapi kalau memang kau serius mau diberkati, maka mulailah dari kecil, bayari ongkos orang. Amin.
penabur yang baik. Karena jika engkau tidak menjadi lelah, engkau pasti ada saatnya sayang. Jangan digas terus. Semua berkata rem. Ingat baik-baik. Lihat kiri kanan saudara, katakan rem. Haleluya. Dengar sayang, engkau gak bisa sampai ke tujuan dengan ngegas terus. Bahaya nanti, mati nanti kau. Ada saatnya kita ngerem. Pastikan kalau saudara ngerem, pasti saudara sampai tujuan juga. Haleluya. Digas terus, digas terus. Menjaga perdamaian adalah perbuatan baik. Kalau udah gak damai lagi, mundur sejenak, mundur sejenak. Rem, semua berkata lagi rem. Gak ada ruginya. Haleluya. Haleluya. Ayub 33 ayat 26. Ia berdoa kepada Allah dan Allah berkenan menerimanya. Ia akan memandang wajahnya dengan bersorak-sorai. Allah mengembalikan kebenaran pada manusia. Kita harus berbijaksana melihat pada akhirnya. Jika hasil nyata dalam dunia ini sungguh merugikan, maka kita harus berbuat baik dengan benar agar hasil yang buruk itu berubah, bukannya membela kebenaran kita sehingga semakin rumit dan perpecahan semakin tajam. Kita bukan hanya berbuat benar dengan baik, tetapi berbuat baik dengan benar. Mudah-mudahan saudara mengerti. Ini bukan permainan kata-kata. Haleluya. Bukan permainan kata-kata, tapi perhatikan baik-baik dan dapatkan hikmat. Kita bukan hanya harus berbuat benar dengan sebaik-baiknya, tetapi kita harus berbuat baik dengan sebenar-benarnya. Haleluya. Haleluya. Minggu depan saya akan memberitahukan kepada saudara satu lagi perbuatan baik yang membuat doa saudara mustahil ditolak Tuhan. Ya, betul. Betul. Dan kalau 1 tahun depan, tahun 2022, kita sama-sama menabur perbuatan baik, saudara akan lihat mulai saat itu doa saudara sulit dijawab Tuhan. Amin. Adakah saudara mau berbuat baik? Tidak sempurna, tapi semakin baik setiap hari. Jadilah itu. Jadilah itu. Terpujilah Tuhan. Thank you Jesus. Yuk, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sama-sama kita bangkit berdiri.